tersangka, yaitu @ust maher @tuwailibi official. Sedangkan motif masih pendalaman. Barang bukti yang disita ada 4 buah handphone dan 1 buah KTP. Dan hal ini kami tentu berharap dan klarifikasi tentang prosedur dan proses penangkapan yang kami duga terjadi pelanggaran hukum di situ. Alhamdulillah pada hari ini saya mendengar bahwa Ustadz Maher @tuwailibi yang telah menghina Gus Dur, menghina Said Agil Siroj yang katanya mimpi basah dan geger otak, dan menghina Habib Lutfi, maka tertangkap sudah kau hari ini ya Maher. Itulah kau mau menghancurkan rezim. Kau usah kau menghancurkan rezim sekarang. Kau ikut aksi 411 ditembak gas air mata aja kau lari. Sok-sokan jihad. Ngomong di depan kubong. Habis kesabaran kubong. Asu kami itu bom. Ustadz Maher dilakukan penangkapan secara langsung di rumahnya di sekitaran Kabupaten Bogor oleh tim dari Bareskrim Mabes Polri, dan langsung juga satu jadikan tersangka, sehingga proses penangkapan tersebut patut diduga melanggar pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau gue cantik pakai jilbab, jadi dia mengajak sorban itu jilbab, maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama. Tukkan kepalanya 100 kali ke tembok. Setelah itu kau potong jari jemarinya, ya. Kau taruhkan asam jawa, asam jeruk nipis. Habis itu jarinya kau goreng, kau jejalkan ke mulut dia. Udah gitu kau ikat kakinya dua-duanya. Kau ikat kanan dan kiri, kau gantung di kamar mandi, kau siram pakai air mendidih. Lafi sama-sama bajingan, sama-sama bangsat. Kalau sudah kalah hujah, kalah suara, maka pribadi yang diserang. Menyerang personal, mengungkit masalah pribadi, aib pribadi, masalah rumah tangga orang, diungkit-ungkit. Habib Rizik difitnah, chatting mesum dengan Firza Hussein. Saya bersaksi demi Allah, semua itu dusta, semua itu fitnah. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Maher, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem ke sistem berbasis tauhid, yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ini sudah merupakan satu kedaruratan. Polusi berdarah Dari penegakan hukum yang tidak beradab, jadi semua harus diperlakukan dengan adil. Siapa bersalah, siapa melanggar hukum, diproses secara hukum. Nah, jadi jangan merasa diri paling suci sendiri, paling benar sendiri, tidak. Stigma tentang apa itu kriminalisasi ulama, karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik. Bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan penyidikan dan seterusnya. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Itu supaya kita pegang teguh. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar,
sebaliknya Dajjal istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Jadi mesti kita tahu, saudara, lahirnya republik ini dari mana? Dari perut pesantren, dari perut kiai, dari perut ulama, saudara. Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Di dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat. Oh, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang, Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi? Surya Paloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab yang putra bangsa ini. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka, apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia.
Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok, menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam NKRI untuk kita semua. Dan semoga pencinta KBN, penonton, subscriber KBN Nusantara diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Alhamdulillah pada hari ini saya mendengar bahwa Ustadz Maher At-Thwalibi yang telah menghina Gus Dur, menghina Said Agil Siroj yang katanya mimpi basah dan geger otak, dan menghina Habib Lutfi. Masya Allah, Habib Lutfi tetap diam karena beliau adalah Habibullah, beliau adalah waliullah. Dia dihina, dicaci maki, beliau akan diam. Tapi santri-santri beliau yang tidak mungkin tinggal diam. Berkat laporan santri beliau, maka tertangkap sudah kau hari ini ya Maher. Kami bersyukur, bersyukurnya saya bukan karena kami gembira di atas penderitaan Anda, tapi bersyukurnya saya di sini Anda tertangkap, berarti terputus sudah siah yang menjelek-jelekan ulama dan umaro. Anda dengan Nur Sugik sudah lumayan masuk 2, berarti mata rantainya sudah terputus 2. Dan monggo para ustadz yang pidatonya mencela ujaran kebencian, mulai sekarang beristighfarlah, introspeksi diri, muhasabah, dan bertobat kepada Allah agar nasib Anda tidak tertangkap seperti Ustadz Nur Sugik dan Ustadz Maher At-Thwalibi. Sekali lagi, saya tidak benci dengan Anda Ustadz Maher, tapi kami berharap tertangkapnya Anda agar Anda mengambil hikmahnya yang lebih besar, yaitu taubat, istighfar, dan mohon maaf kepada warga Nahdien yang merasa tersakiti. Dan saya berharap Mak Banyumas, semoga Anda dan Ustadz Nur Sugik setelah keluar di penjara, Anda akan menjadi orang yang hebat dalam bertausiah, yang mempunyai adab dan sopan santun, serta keilmuannya sanadnya sampai ke baginda Rasul, sehingga Anda bila bertausiah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah akan semakin meningkat, yaitu dengan cara yang lainah, yang sopan santun. Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan LP B0677 Romawi 11 2020 Baris Krim Polri pada tanggal 27 November 2020 dengan pelapor saudara WWN warga NU. Modus operandi, tersangka mengunggah konten sara pada akun Twitter milik tersangka, yaitu @ustmaher@thwalibi official. Sedangkan motif masih pendalaman. Barang bukti yang disita ada 4 buah handphone dan 1 buah KTP. Kami dari tim advokasi Ustadz Maher At-Thwalibi atau biasa disebut Sony Eranata menginformasikan bahwa pada pagi tadi jelang subuh sekira jam 4 Ustadz Maher dilakukan penangkapan secara langsung di rumahnya di sekitaran Kabupaten Bogor oleh tim dari Baris Krim Mabes Polri. Beliau disangkakan dan langsung dijadikan tersangka berdasarkan pasal 28
ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan pada saat itu dengan membawa beberapa barang bukti antara lain beberapa handphone, Ustadz Mahir langsung dibawa oleh tim dari Bareskrim menuju ke Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk kemudian akan dilanjutkan pemeriksaan pada siang hari ini. Kami informasikan bahwa proses penangkapan oleh pihak Bareskrim tersebut yang sebetulnya tidak didahului oleh baik itu proses pemanggilan, proses pemeriksaan sebagai saksi, dan Ustadz Mahir tidak tahu persis atas dugaan apa beliau ditangkap, dan serta-merta langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Bareskrim dan langsung juga status dijadikan tersangka, sehingga proses penangkapan tersebut patut diduga melanggar pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan hal ini kami tentu berharap dan klarifikasi tentang prosedur dan proses penangkapan yang kami duga terjadi pelanggaran hukum di situ. Kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai jilbab lu, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi, kiainya Banser. Saya tampilin foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif. Ahmad Aidit ya. Kita ngerti. Ini gua tahu. Istri masa bukan istri itu. Saya sudah pernah dipanggil dan saya sebagai saksi pernah, dan yang datang ke sini cuma 1 orang, dan 1 orang itu adalah bagian sipil, sehingga dia bertamu, Assalamualaikum Pak Haikal, Waalaikumsalam, duduk ngobrol, ini ada surat panggilan, oh terima kasih, insya Allah saya datang, waktu itu di Reskrim, datang saya, kemudian ngobrol, bercanda, bisa kok kalau persuasif bisa. Kita ini warga, tergantung apa perlakuan polisi kepada kita. Masyarakat di sana itu kaget, sehingga timbul reaktif gitu. Jadi sebenarnya cuma miskomunikasi. Sekarang justru saya mau bertanya, dalam prosedur diundangnya seseorang untuk menjadi saksi, prosedurnya tuh protapnya tuh seperti apa gitu? Apakah perlu dengan senjata seperti tadi? Apa cukup perlu 1 orang persuasif, ngetok pintu lah istilahnya orang Betawi. Apa begitu gimana? Sebab kita mesti bandingin, kalau ngasih surat ke Habib Rizik begitu, ngasih surat ke yang lain gimana? Itu dapatnya tuh hoax ya. Karena apa? Karena pihak keluarga aja nggak tahu gitu ya. Aku ada beredar seperti itu gitu ya. Pihak keluarga nggak tahu, pihak pengacara nggak tahu, tapi tiba-tiba publik tahu. Ini berbahaya. Hasilnya biar diumumkan oleh yang bersangkutan. Ya, kenapa? Karena ini betul-betul hak. Kalau kita bilang negatif, orang berkata bohong gitu. Kalau kita bilang positif, syukur. Jadi gimana sih? Ya, baiknya keluarga saja dan yang bersangkutan gitu. Tapi Pak Haikal, lo tahu nih hasilnya apa nih? Ya, insya Allah sebagai orang-orang terdekat gitu ya, insya Allah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa nggak seperti Pak Anies? Beliau bukan gubernur, beliau bukan pejabat publik, beliau cuma seorang ulama, bukan juga seorang ketua partai, bukan juga seorang pejabat publik. Jadi ya perlakukannya sebagai wajar warga-warga seperti yang lain. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya.
kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.